Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke materi di bab 2, yaitu tentang komunikasi antar pribadi. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas tentang komunikasi bisnis, yaitu terkait dengan apa itu yang dimaksud dengan komunikasi bisnis, dan juga sudah saya jelaskan juga bahwa komunikasi itu ada dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kemudian juga sudah saya jelaskan juga terkait dengan proses komunikasi, kemudian hambatan ataupun faktor-faktor yang menghambat terjadinya komunikasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang komunikasi antar pribadi. Sebelum kita membahas tentang komunikasi antar pribadi, teman-teman, apa sih capaian pembelajaran di minggu ini? Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan ataupun dapat menjelaskan yang dimaksud dengan komunikasi pribadi ataupun pengertian komunikasi antar pribadi, kemudian memahami tujuan komunikasi antar pribadi, membedakan gaya kepemimpinan, menjelaskan teori kebutuhan. Nanti teman-teman juga akan mempelajari tentang teori kebutuhan manusia. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana cara mendengarkan sebagai keahlian berkomunikasi antar pribadi. Jadi inilah capaian-capaian pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan setelah mendapatkan materi perkuliahan pertemuan kedua ini. Oke, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi antar pribadi? Nah, komunikasi antar pribadi itu adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang, yang dilakukan seseorang dengan orang lain. Jadi ada dua orang ya di sini atau bahkan lebih dalam suatu masyarakat maupun organisasi, baik bisnis maupun non bisnis, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa yang mudah dipahami. Bisa jadi dengan menggunakan bahasa informal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain, baik itu bisnis maupun non bisnis, baik menggunakan media komunikasi tertentu dengan bahasa yang mudah dipahami ataupun informal. Nah, tujuan apa sih tujuan dari komunikasi pribadi? Ada beberapa tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama, menyampaikan informasi. Jadi kadang-kadang ketika kita tidak tahu informasi, dengan adanya komunikasi kita bisa tahu informasi-informasi yang sebenarnya itu mungkin ketika kita explore lagi sebenarnya sudah ada, bisa jadi di webnya dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya komunikasi yang awalnya kita tidak mengetahui informasi tersebut, akhirnya kita mengetahui informasi tertentu. Kemudian berbagi pengalaman. Jadi misalnya nih teman-teman, ketika teman-teman dalam satu tongkrongan, bisa jadi ada terjadinya pertemuan baru, yaitu ada teman baru, ternyata setelah melakukan komunikasi ternyata ada berbagi pengalaman. Misalnya, dia menceritakan bagaimana struggle-nya dia dalam kuliah, menyelesaikan skripsi dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi karena apa? Karena komunikasi. Jadi dengan adanya komunikasi, teman-teman juga bisa berbagi pengalaman. Kemudian menumbuhkan simpati. Nah, dengan adanya komunikasi, teman-teman mungkin apabila teman-teman yang sudah bekerja, mungkin teman-teman di sini pernah mengalami permasalahan, yaitu bisa jadi masalah pribadi. Nah, dan itu ada kalanya itu akan menyebabkan akan berefek ke dalam dunia pekerjaan. Karena apa? Ya harus diimbangi antara permasalahan di rumah dengan pekerjaan. Tapi kadang-kadang manusia tidak bisa menutupinya, sehingga apa? Bisa jadi si pemimpin itu akan melakukan komunikasi dengan menanyakan ada apa sih, sampai akhirnya itu kita ngasih tahu bahwa kita itu memiliki masalah di rumah. Nah, dengan adanya komunikasi tersebut itu mampu menumbuhkan simpati dari seseorang ke orang lain, seperti itu. Kemudian melakukan kerjasama. Nah, kita dengan adanya komunikasi juga kita bisa melakukan kerjasama yang awalnya kita tugasnya sendiri, cuma karena komunikasi kita memiliki partner, akhirnya kita bisa melakukan suatu kerjasama. Kemudian juga menceritakan kekecewaan dan kekesalan dan menumbuhkan motivasi, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hal ataupun beberapa poin-poin yang menjadi tujuan komunikasi antar pribadi, seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan. Nah, kenapa di sini masuk ke dalam gaya kepemimpinan? Karena antara karyawan dengan pemimpin itu pasti terjadi komunikasi, dan seperti teman-teman tahu, karyawan dalam suatu perusahaan itu juga memiliki beragam cara berpikir,
kemudian lingkungan yang berbeda, kemudian pendidikan yang berbeda, kemudian juga keluarga yang berbeda, kemudian persepsi yang berbeda, sehingga apa? Sehingga si pemimpin ini harus bisa ataupun mampu berkomunikasi antar pribadi. Nah, dalam gaya kepemimpinan itu ada namanya teori X dan teori Y. Nah, apa aja sih asumsi teori-teori tersebut? Nah, kalau asumsi teori X itu rata-rata orangnya itu tidak menyukai pekerjaan atau tidak menyukai kerja dan mungkin akan menghindarinya. Dan itu akan berbeda dengan asumsi teori Y, di mana pada asumsi teori Y ini rata-rata manusia itu dianggap pada dasarnya itu senang bekerja. Tetapi emang ada tergantung pada kondisi-kondisi tertentu, bisa jadi ada sumber kepuasan yang akan dilaksanakan secara sukarela. Nah, ini ada beberapa poin asumsi teori X dan asumsi teori Y, dan ini bertolak belakang ya. Misalnya di asumsi teori X dia menunjukkan bahwa dia tidak senang bekerja ataupun lebih terpaksa, sedangkan teori Y itu semua orang itu senang bekerja, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke gaya kepemimpinan situasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan situasional? Gaya kepemimpinan situasional ini adalah gaya kepemimpinan yang telah dipilih dalam suatu situasi dan kondisi tertentu yang dimungkinkan dapat diterapkan pada saat tertentu. Dan jika di situasi tersebut kondisi sudah berubah, maka gaya kepemimpinannya juga akan berubah, seperti itu. Mungkin teman-teman yang sudah bekerja atau mungkin teman-teman pernah dapat dosen yang awalnya dia itu mungkin bisa dikatakan easy going ya, dalam arti kata mudah lah, nggak killer seperti itu. Nah, teman-teman karena beliau menganggapnya mungkin mudah, Bapak A ini mudah, kelasnya gampang, jadi akhirnya teman-teman menyanyiakan dan akhirnya beliau emosi, merasa tidak dihargai dan lain sebagainya, dan akhirnya tiba-tiba beliau menjadi killer seperti itu. Nah, artinya apa? Ada perubahan gaya kepemimpinan yang awalnya itu bisa jadi beliau itu demokratis, tiba-tiba jadi militer seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan situasional dan akan berubah tergantung situasi dan kondisi. Nah, gaya kepemimpinan ini adalah gaya kepemimpinan situasional. Oke, selanjutnya ada kepemimpinan inti. Jadi menurut Harrell dan Skolum itu adalah seorang manajer yang dinamis. Seorang manajer yang dinamis harus memiliki 5 kemampuan sebagai keahlian dalam kepemimpinan inti. 5 kemampuan itu apa? Yang pertama, seorang pemimpin itu harus bisa empowerment ataupun pemberdayaan. Jadi dia harus bisa memberdayakan karyawan-karyawannya. Kemudian memiliki intuisi ataupun intuition di sini. Kemudian juga dia bisa pemahaman dirinya juga bagus ya, ataupun self understanding. Kemudian dia memiliki visi yang jelas dan dia memiliki nilai-nilai kesesuaian ataupun value congruence. Jadi ini merupakan 5 keahlian pemimpin inti, yaitu ada pemberdayaan, intuisi, kemudian pemahaman diri, visi, dan nilai kesesuaian. Kemudian kita akan membahas teori tentang kebutuhan manusia. Nah, mungkin di sini teman-teman sering mendengar teori Maslow. Jadi ini disebut dengan teori Maslow, di mana teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, di mana Abraham Maslow ini akan mengatakan bahwa manusia itu memiliki 5 tingkatan kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar sampai aktualisasi diri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa ini bentuknya piramid. Nah, pada tingkatan dasar ini ada fisiologis, kemudian di atasnya ada rasa aman, ada sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Nah, jadi pertama di kebutuhan paling dasar itu adalah kebutuhan primer, bisa dikatakan adalah kebutuhan primer, di mana seseorang itu pasti akan memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, papan, dan pangan, yaitu makanan, minuman, tempat tidur, rumah, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, apabila di kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka dia akan lanjut ke tingkatan selanjutnya, yaitu rasa aman. Rasa aman maksudnya di sini adalah teman-teman di sini bisa dikatakan yaitu sekundernya. Udah masuk, udah mulai
memenuhi kebutuhan sekundernya. Bisa jadi nanti kebutuhan sekundernya udah menyediakan mobil nih, misalnya untuk keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain sebagainya. Kemudian setelah rasa amannya terpenuhi, kemudian teman-teman akan memenuhi kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial mungkin karena emang sandang papan pangannya sudah terpenuhi, kemudian rasa aman seperti udah beli mobil juga udah, kemudian masuk ke sosial, bisa jadi hedon-hedonan. Nah, di sini bisa jadi afeksi, relasi, keluarga, dan lain sebagainya. Setelah fase ataupun tingkatan sosial terpenuhi, teman-teman akan masuk ke dalam penghargaan. Jadi seseorang apabila sudah memenuhi tersebut, dia akan mencari kebutuhan penghargaan, diakui statusnya, pencapaiannya, reputasinya, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya di puncak piramid yang paling tinggi, dia akan memenuhi apabila semuanya terpenuhi, fisiologisnya terpenuhi, rasa amannya terpenuhi, sosialnya terpenuhi, penghargaannya juga terpenuhi, dia akan lanjut ke titik paling tinggi, yaitu aktualisasi diri, dimana dia itu sudah tidak memikirkan lagi kebutuhannya karena sudah terpenuhi. Dia lebih ke pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi ini teori Maslow ya, teori tentang kebutuhan. Seorang pasti akan memenuhi kebutuhan dasarnya dulu, walaupun nanti apabila sudah terpenuhi dia akan lanjut ke tingkatan lainnya. Sama kayak tangga pertama dulu, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kedua, teori dua faktor. Nah, teori dua faktor ini adalah teori yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg yang terdiri atas faktor hygiene dan faktor motivator. Nah, apa-apa aja sih faktor motivator dan faktor hygiene? Kalau seandainya di sini faktor pemuas kerja itu bisa jadi orang puas kerja karena emang prestasinya, promosi jabatannya, pengakuannya, pekerjaannya, kemudian ada tanggung jawab yang diberikan, itu juga masuk dalam faktor pemuas kerja beberapa orang, seperti itu. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Nah, berbeda dengan faktor satu lagi, faktor yang menyebabkan orang tidak puas apa-apa aja. Yang pertama bisa jadi gajinya kurang, kondisi kerjanya tidak enak, statusnya, kemudian ada kualitas supervisi bisa jadi supervisornya, kemudian hubungan antar pribadi, sesama rekan kerjanya tidak, ya lingkungan kerjanya tidak bagus, seperti itu. Kemudian kebijakan dan administrasi perusahaan, bisa jadi orang yang menyebabkan keluar dari perusahaannya karena tidak puas dengan kebijakan yang diberikan oleh perusahaan, seperti itu. Jadi ini menjadi teori dua faktor, ada yang puas dengan pekerjaannya dan ada yang hal-hal yang tidak membuat orang-orang tidak puas dengan pekerjaannya. Nah, bagaimana sih mendengar, kita bisa jadi ahli dalam mendengarkan di antar pribadi. Nah, dalam komunikasi, mendengar dan menyimak percakapan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami pesan yang disampaikan. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, manusia itu merupakan makhluk yang paling unik dan beragam. Jadi dia banyak cara berpikirnya, setiap orang juga berbeda-beda, bisa jadi lingkungannya berbeda, kemudian pendidikannya berbeda, dilahirkan dengan ataupun latar belakang keluarga yang berbeda, cara berpikir yang berbeda, persepsi yang berbeda. Nah, sehingga apa? Komunikasi itu yang menyatukan kita untuk memahami antar pribadi, seperti itu. Mendengar bukan pekerjaan yang gampang, dan untuk menjadi pendengar yang baik itu perlu latihan. Jadi kadang-kadang ketika kita mau bercerita ke orang lain, ada hal-hal yang menjengkelkan seperti ekspresi ketika dia mendengarkan cerita kita. Ada kalanya dia menganggap remeh, ada kalanya dia terlalu mengatakan wah kita lebay. Nah, itu juga menjadi suatu hal yang akhirnya kita nggak lagi mengkomunikasikan apapun ke orang tersebut, seperti itu. Nah, mendengar dengan aktif melalui pikiran, emosi, dan bahasa tubuh. Nah, dalam pikiran dapat memilih kata-kata yang dapat disampaikan sehingga dapat dipahami. Jadi semuanya itu dilihat kondisinya. Ketika kita juga menyampaikan saran kita setelah mendengarkan cerita ataupun komunikasi orang lain, itu kita juga harus memilih kata-kata yang tepat untuk seorang pribadi yang sedang kita dengarkan ataupun yang sedang berkomunikasi dengan kita. Yang kedua, dengan emosi dapat diungkapkan perasaan. Nah, kadang-kadang
orang ketemu dengan kita, dia cuma mau meluapkan emosinya saja, seperti dia hanya menangis, kemudian dia hanya menunjukkan bahwa dia sedang berduka, atau dia lagi senyum-senyum, bisa jadi dia sedang lagi happy-happynya, seperti itu. Jadi kadangkala komunikasi itu, ya ini masuk ke dalam komunikasi nonverbal, yaitu ditunjukkan dengan ekspresi wajah ataupun emosi yang diberikan. Kemudian yang ketiga, dengan bahasa tubuh. Dengan bahasa tubuh dapat lebih meyakinkan apa yang akan disampaikan dengan kata-kata dan perasaannya, sehingga diungkapkan dalam bentuk tindakan yang dapat dipahami orang lain. Jadi kadang-kadang walaupun orang nggak bisa ngomong, kita juga bisa, misalnya maaf kata ada orang cacat, itu juga bisa melakukan komunikasi dengan cara dia berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat ataupun gerakan tangan, gerakan tubuh dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam komunikasi nonverbal, seperti itu. Jadi teman-teman, karena kita hidup dengan manusia lain, otomatis kita juga harus bisa berkomunikasi dengan antar pribadi dan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasinya, seperti itu. Oke teman-teman, minggu depan kita akan masuk lagi ke dalam komunikasi organisasi. Ingat, di minggu pertama kita membahas tentang komunikasi bisnis, ke minggu kedua membahas tentang komunikasi antar pribadi, dan insya Allah di minggu ketiga kita akan membahas tentang komunikasi organisasi, seperti itu. Oke teman-teman, silahkan apabila ada yang tidak dipahami, silahkan ditanyakan di grup kelas ataupun melalui pertemuan online, yaitu melalui Zoom di hari Rabu. Silakan teman-teman bertanya apabila ada yang tidak dipahami. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan podcast saya hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.